Hari ini kita belajar mengenai metode penelitian. Dalam sebuah penelitian yang kita kerjakan, biasanya kita melalui prosedur-prosedur yang ditentukan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, sebenarnya apa sih metodologi penelitian itu? Seorang melakukan penelitian karena dia merasa ingin mengetahui suatu hasil, dan hasil itu adalah menunjukkan kepastian atau persentase yang memungkinkan bahwa di dunia ini kita bisa melakukan suatu hal benar dan baik dengan adanya suatu penelitian. Akan kebenaran itu terjadi dan akan kesalahpahaman itu terungkap. Suatu penelitian dilakukan karena memang ada hal dan latar belakang yang mendasari bagaimana kita ingin mengetahui hal itu dan apa tujuannya dan bagaimana caranya kita merumuskan suatu masalah itu agar penelitian yang kita tuju itu menghasilkan sebuah hasil yang begitu pasti dan nyata untuk sebuah keadaan baru guna perbaikan atau perubahan di masa depan. Pada dasarnya, seorang peneliti wajib melakukan tinjauannya melalui banyak sekali, baik itu tradisional maupun teknologi. Seperti yang pernah saya katakan, cara-cara tradisional begitu sangat luas. Buku-buku yang sudah beredar itu adalah salah satu sampel atau contoh-contoh yang mungkin bisa kita kaji kebenarannya, atau hal-hal baru mungkin bisa kita temukan karena adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atau perbandingan-perbandingan bila itu diperlukan untuk sebuah riset atau penelitian lebih lanjut untuk jangka panjang menuju arah rekonstruksi atau pembaruan. Dalam penelitian ada dua hal, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sering kita sebut dengan deskripsi atau ungkapan-ungkapan berupa hipotesis, dugaan sementara yang menyudut pandangkan kita untuk mengetahui suatu hal atas kebenarannya, dan kebenaran itu belum pasti keadaannya, dan kita hanya mengada-ngada mengira-kira karena adanya kejadian-kejadian, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama kita melakukan suatu hal atau pekerjaan. Di mana kualitatif biasanya merujuk pada arah high order thinking. Kita harus mampu berpikir di mana sisi positif dan di mana sisi negatif. Sisi positif kita andalkan karena untuk menghasilkan suatu hal baru untuk penyembuhan. Apabila kita luka sakit, berarti inilah obatnya, ketetapan dan kepastian bahwa suatu hal itu terjadi dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanya-tanyakan memang benar keadaannya dari hasil-hasil yang kita jalani selama melakukan penelitian. Biasanya berjangka atau bahkan bertahun-tahun lamanya baru kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian itu adalah sah adanya dan benar keadaannya. Kemudian yang kedua adalah kuantitatif, biasanya berhubungan dengan angka atau prosentase. Kita dituntut untuk menunjukkan prosentase angka-angka yang mungkin tidak layak atau layak sebagai sandaran. Kira-kira angka berapakah yang pantas untuk kategori A, kategori B, kategori C, dan seterusnya. Biasanya berupa objektif atau pilihan-pilihan yang membuat kita ragu akan kebenarannya, dan kebenaran itu menunggu kualitatif dulu untuk dugaan-dugaan yang selama ini kita kerjakan dan adanya kebenaran. Arahnya bisa ke pengembangan maupun bentuk baru, penelitian baru yang menghasilkan sebuah karya berupa buku. Itu adalah sedikit wacana mengenai metode penelitian. Jadi, Anda sebagai seorang peneliti, terutama mahasiswa maupun pekerja, harus jeli apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita teliti dan apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai apa yang Anda ambil memojokkan Anda dan sehingga Anda mendapat uji coba yang begitu jangka lama dan membutuhkan biaya yang begitu banyak. Jadi pada dasarnya ambillah judul sesuai dengan hati nurani dan
apa yang sudah tersedia selama ini yang Anda tanya-tanyakan. Kira-kira sukses nggak ya nanti aku menggunakan strategi, metode, dan teknik seperti ini untuk mengarahkan murid-murid atau peserta didik saya ke masa depan menuju arah pembaruan dan tidak mengindahkan sebuah tradisional atau masa lampau. Itu kenapa saya begitu menekankan pada latar belakang dan sudut pandang Anda ketika Anda mau melakukan penelitian, dan jangan lupa ukur tingkat kecerdasan dan juga nominal yang akan Anda keluarkan berupa budget atau mungkin relasi-relasi, karena kredibilitas di sini dibutuhkan untuk jangka panjang sesuai yang Anda tentukan. Sebuah penelitian akan menjadi sukses jika diterima oleh khalayak banyak dan bisa menjadi acuan atau panduan untuk generasi selanjutnya. Itulah mengapa kami sebagai peneliti biasanya melakukan riset terlebih dahulu dan langsung memprosesnya dalam sebuah media sosial yang kita sebut sebagai teknologi, di mana prosesnya lebih cepat dan tidak begitu rumit. Jika Anda seorang pekerja dan memiliki tingkat atau golongan, maka untuk menuju ke tahap demi tahap sampai golongan 4E, yaitu seorang profesor, Anda harus melakukan tahapan one by one, step by step, dan hati-hati. Bukan prinsip asal jadi tinggal klik yang Anda lakukan, karena bisa membahayakan nyawa Anda dan keturunan Anda di masa depan, karena menyangkut sistem kredibilitas dan kemajuan negara kita. Jangan sampai kita dibudak oleh suatu hal yang membutakan, karena negara kita milik kita dan harus menjadi panutan apabila kita sudah memiliki kredibilitas tinggi dan jiwa sebagai penolong, adab asor, dan saling menghormati. Ingatlah, ada aturan, ada proses, dan juga ada legalitas. Itulah yang selalu saya ungkapkan untuk kalian para peserta didik dan juga para peneliti ataupun pekerja, supaya Anda ingat, adakah tingkatan-tingkatan dalam kerja Anda? Adakah tingkatan-tingkatan dalam sekolahan Anda? Itulah yang kami maksud, agar untuk masa depan Anda dan keluarga Anda yakin bahwa kami mempunyai gelar dan titel sesuai hak-hak kami, dan kami mempunyai hak paten untuk sebagai panutan atau contoh. Jika kebenarannya bisa diakui, dan jika tidak, itu adalah hak setiap pembaca maupun audien, karena kita tidak harus menuntut menggunakan sebuah buku, dan buku itu adalah panutan ketika kamu ingin melakukan sebuah riset atau penelitian. Usahakan Anda mempunyai pegangan, dan pegangan itu adalah kuat adanya, karena suatu riset adalah sudut pandang kita, perbandingan. Apabila kita menggunakan sampel A dan sampel B, sudah adakah yang sudah pernah terjadi, atau mungkin itu baru permulaan bagi kamu seorang peneliti atau pekerja. Jadi jangan indahkan suatu hal hanya karena kesombongan, hanya karena rasa iri, karena masing-masing itu mempunyai hak cipta dan karya. Jika suatu saat Anda dites dan kebenarannya adalah 0, Anda bukan penulisnya, apa pertanggungjawabanmu terhadap? Jangan Tuhan, karena itu adalah ada proses prosedurnya di mata pengadilan kami. Apakah siap Anda dituduh sebagai korupsi? Ingatlah, Indonesia begitu kuat hukumnya, dasarnya, karena anti korupsi milik Indonesia dan selalu menjadi kebanggaan di luar negeri, karena kepercayaannya terhadap produk-produk yang kita unggulkan, yang kita luncurkan dan kita ekspor. Kemudian mereka menikmati betapa hasil yang fantastis sehingga mereka berani membeli produk-produk kita dengan harga yang tinggi. Itulah yang kami sebut kredibilitas. Ingat dan selalu waspada. Semua ada proses prosedur. Ketika Anda di dunia kerja, ingat ada namanya golongan. Titik-titik itulah yang rawan akan adanya tingkat korupsi dan kredibilitas yang membawa nama baik Anda di masa depan.